Oh my god, that shit made me fucking. Kamu stres, saya juga sama stres. Mari kita doakan Indonesia. Okay, let's go. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fakyudin Albani dengan NPM 2025 14500 Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian ekosistem teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman saya. Oke, baik Mas Bani ya. Terima kasih banyak ya Mas Albani. Baik, perkenalkan nama aku Arik Abrizkila dengan nomor NPM 2005-45962. Pada kesempatan ini aku juga sama seperti Mas Albani sebagai pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di bumi ini. Oke, selamat menyaksikan. Semoga enjoy ya teman-teman. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem, salah satu konsep penting dalam ilmu biologi dan lingkungan. Ekosistem itu ada di sekitar kita, mulai dari halaman rumah, sawah, hutan, sungai, laut, hingga seluruh permukaan bumi. Dengan memahami ekosistem, kita dapat mengetahui bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi, dan mengapa menjaga lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama itu ada namanya pengertian ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang dibentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan tempat dia tinggal. Dalam ekosistem, semua komponen saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu kesatuan yang seimbang. Istilah ekosistem itu berasal dari kata eko, yang berarti lingkungan, dan sistem yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian saling berhubungan. Secara sederhana, ekosistem dapat diartikan sebagai tempat terjadinya interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah ekosistem hutan. Di dalam hutan terdapat pohon, hewan, jamur, tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua komponen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, sekarang kita masuk dalam komponen penyusunan ekosistem. Sebelum memahami bagaimana suatu ekosistem itu bekerja, kita perlu yang namanya mengetahui ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Jadi yang pertama itu ada namanya komponen biotik. Teman-teman, komponen biotik itu seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen ini mencakup tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan mikroorganisme seperti bakteri. Komponen biotik memiliki peran berbeda-beda, sehingga dapat menjaga keseimbangan kehidupan dalam ekosistem. Berdasarkan perannya, komponen biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelompok utama, yaitu produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga ada decomposer atau bak pengurai. Yang pertama itu produsen. Produsen sendiri itu merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan memanfaatkan energi matahari, air, dan karbon dioksida. Karena kemampuannya menghasilkan makanan sendiri, produsen menjadi sumber energi utama bagi organisme lain dalam ekosistem. Tanpa adanya produsen, makhluk hidup lain tidak dapat memperoleh sumber makanan dan energi. Oleh karena itu, produsen sering disebut sebagai dasar kehidupan dalam ekosistem. Contohnya antara lain itu rumput, padi, pohon kelapa, lumut, fitoplankton yang ada di laut. Sebagai contohnya itu di sebuah padang rumput itu berfungsi sebagai produsen. Rumput memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Kemudian rumput dimakan oleh belalang ataupun sapi. Dari sini dapat kita lihat bahwa energi yang berasal dari matahari pertama kali disimpan oleh tumbuhan sebelum diteruskan kepada makhluk hidup lainnya. Selain menghasilkan makanan, produsen juga memiliki manfaat lain yang sangat penting, yaitu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Peran produsen dalam ekosistem itu menghasilkan makanan, menjadi sumber energi utama, dan menghasilkan oksigen yang menjadi habitat bagi berbagai organisme, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari.
Di sawah, tanaman berperan sebagai produsen, padi menghasilkan makanan yang nantinya dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Jika tanaman padi rusak akibat hama atau kekeringan, maka ekosistem yang ada di sawah akan terganggu. Yang kedua itu ada namanya konsumen. Jadi, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus memperoleh makanan dari organisme lain. Konsumen bergantung pada produsen maupun konsumen lainnya untuk mendapatkan energi. Konsumen juga terdiri dari berbagai jenis hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi yang pertama itu ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kayak sapi, kambing, kelinci, rusa, dan belalang. Herbivora biasanya menepati tingkat konsumen pertama secara langsung yang memakan produsen. Yang kedua itu ada karnivora. Jadi karnivora itu hewan pemakan daging atau makan hewan lainnya. Ya contohnya kayak harimau, singa, elang, ataupun ular. Karnivora itu berfungsi mengendalikan populasi herbivora agar tidak berkembang secara berlebihan. Yang ketiga itu ada omnivora. Jadi omnivora itu hewan pemakan segalanya, seperti manusia, beruang, ayam, monyet. Karena memiliki jenis makanan yang beragam, omnivora itu lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya itu ada decomposer atau pengurai. Jadi, ini adalah organisme yang bertugas mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat sederhana yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Contohnya itu ada bakteri dan juga jamur. Decomposer seringkali tidak terlihat oleh mata karena ukurannya kecil banget, namun perannya sangat besar dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Ya bayangin aja jika tidak ada pengurai, bangkai hewan, daun yang gugur, dan sisa organisme lainnya akan menumpuk di mana-mana, dan juga bakal menimbulkan bau yang gak sedap. Unsur hara yang terkandung di dalamnya juga tidak dapat kembali ke tanah. Nah, peran decomposer itu yaitu menguraikan sisa makhluk hidup, mengembalikan unsur hara ke tanah, menjaga kesuburan tanah, membersihkan lingkungan dari tumpukan bahan organik, dan juga mendukung siklus materi dalam ekosistem. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ialah daun yang jatuh di hutan akan diurai oleh jamur dan bakteri menjadi humus. Humus tersebut kemudian menyuburkan tanah sehingga dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Karena itulah pengurai sering disebut sebagai pembersih alami dalam suatu ekosistem. Selanjutnya kita bakal membahas komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu adalah semua faktor yang nggak hidup yang terdapat dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Walaupun nggak hidup, komponen abiotik itu sangat menentukan keberlangsungan hidup organisme. Salah satu contohnya ialah yang pertama air. Air sendiri merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup itu butuh air untuk menjalankan proses metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Jadi fungsi air itu sendiri ialah melarutkan zat makanan, mengangkut nutrisi dalam tubuh, membantu proses fotosintesis, dan menjaga suhu tubuh suatu organisme. Jika suatu daerah mengalami kekeringan yang panjang, banyak tumbuhan dan hewan yang akan kesulitan bertahan hidup. Nah, contoh keduanya itu ada namanya tanah. Jadi tanah itu sendiri merupakan tempat hidup berbagai organisme sekaligus sumber unsur hara bagi tumbuhan. Jadi fungsi tanah itu sendiri ialah tempat tumbuhnya tanaman, penyimpanan air, habitat berbagai organisme, dan penyedia unsur hara. Jenis tanah yang berbeda-beda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di suatu wilayah. Contoh ketiganya itu ada udara. Jadi udara itu terdiri atas berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Fungsi udara sendiri itulah adalah oksigen yang digunakan untuk reparasi, karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis, membantu siklus proses air. Jika udara tercemar, kesehatan manusia dan hewan dapat terganggu. Baik, terima kasih banyak Mas Albani sudah menyampaikan materi sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini aku Abid sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya melalui hubungan mutualisme, komensialisme, dan juga parasitisme. Nah, jadi gini ya teman-teman, lingkungan terdiri atas beberapa komponen, yaitu komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan, ataupun komponen abiotik. Dan bukan hanya itu aja, tapi juga memiliki simbiosis. Jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu simbiosis? Tahu nggak nih? Kalau nggak tahu sini Abid jelasin ya. Jadi simbiosisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidupnya berdampingan. Dan simbiosis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, sama-sama mendapatkan benefit. Contohnya ada kupu-kupu dan bunga. Keuntungannya adalah kupu-kupu mendapatkan nektar makanan. Begitupun dengan si bunga terbantu dalam proses penyerukan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensialisme. Nah, kalau komensialisme ini lawan arah atau berbanding dibalik dengan simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis mutualisme tadi yaitu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan simbiosis komensialisme ini tidak sama sekali teman-teman.
Sedangkan kalau simbiosis komensalisme itu hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain itu sangat amat dirugikan. Contoh, ikan remora dan ikan hiu. Cuma ikan remora yang mendapatkan keuntungan atau benefit, yaitu mendapatkan sisa makanan dan perlindungannya. Sedangkan si ikan hiu tidak terpengaruh atau tidak memiliki keuntungan atau benefit sama sekali. Jadi, lawan arah atau tidak sama dengan simbiosis mutualisme. Jadi berlawanan arah ya teman-teman. Lalu yang ketiganya ada simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme ini juga sama lawan arah juga dari simbiosis sebelumnya. Nah, kalau simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak parasit dan bahkan lebih ekstrimnya lagi merugikan banyak pihak lainnya, yaitu inang. Contoh, nyamuk dan manusia. Keuntungan atau benefit yang didapatkan adalah nyamuk mendapatkan darah untuk bertelur, sedangkan manusia dirugikan karena hanya mendapatkan gatalnya saja dan juga menimbulkan dampak atau efeknya yaitu tertular penyakit. Hei teman-teman semua, bukan hanya itu aja teman-teman, ada juga komponen-komponen yang penting di rantai makanan tuh, dan ini juga menjadi dibagi beberapa bagian. Bagian utamanya yaitu ada yang namanya produsen makhluk hidup autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga, dan fitoplankton. Terus ada konsumen makhluk hidup heterotrof yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman, di sini juga ada beberapa tingkatannya, yakni tingkat pertama konsumen primer, hewan herbivora pemakan tumbuhan. Lalu ada tingkatan kedua, konsumen sekunder, hewan karnivora pemakan konsumen primer. Selanjutnya, ada tingkatan yang ketiga, konsumen tersier, karnivora besar atau predator puncak yang memangsa karnivora lain. Setelah itu juga ada si pengurainya. Jadi bukan hanya ada primer, sekunder, dan tersier teman-teman, tapi juga ada pengurainya, yaitu ada organisme saprofit yang menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi nutrisi tanah seperti bakteri dan juga jamur. Berikut ada beberapa contoh rantai makanan ya teman-teman di alam berdasarkan jenis habitatnya. Kalau di ekosistem darat itu ada sawah atau padang rumput. Nah, si sawah atau padang rumputnya itu produsen. Terus kemudian ada belalang. Nah, si belalang ini tuh konsumen tingkat 1. Kemudian ada katak. Nah, katak ini konsumen tingkat 2. Lalu yang ketiga ada ular. Ular adalah konsumen tingkat 3. Selanjutnya ada elang. Nah, elang ini tuh benar-benar puncak rantai makanan ya teman-teman. Benar-benar the real predator puncak sebenarnya di alam adalah elang. Lalu juga ada si pengurainya. Meskipun ada sang predator puncaknya di alam ekosistem, tapi juga ada si pengurainya, yaitu apa? Yaitu jamur. Lalu kemudian kalau misalkan di ekosistem air, yaitu ada sungai atau laut. Selanjutnya ada fitoplankton atau alga. Lalu zooplankton atau udang, ikan kecil, setelahnya ikan besar, lalu burung bangau atau paus, dan penghuninya adalah bakteri pengurai. Selanjutnya kita masuk dalam materi piramida ekologi. Jadi piramida ekologi itu ilmu ekologi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Melalui piramida ekologi kita dapat mengetahui jumlah organisme, jumlah biomasa, dan jumlah energi yang tersedia dalam setiap rantai makanan. Piramida ekologi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomasa, yang ketiga piramida energi. Ketiga piramida ini memiliki fungsi berbeda tapi saling melengkapi dalam menjelaskan suatu ekosistem. Sebelum masuk jenis-jenis piramida ekologi, kita harus mengenal namanya tingkatan trofik. Jadi tingkatan trofik itu posisi organisme dalam rantai makanan berdasarkan cara memperoleh energi. Urutan tingkat trofik itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tingkat trofik pertama. Contohnya produsen. Produsen terdiri atas tumbuhan hijau dan fitoplankton yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, pohon, dan alga. Produsen itu menempati dasar piramida karena menjadi sumber energi utama bagi organisme lain. Dilanjutkan dengan tingkat trofik kedua, yaitu konsumen tingkat 1. Yaitu konsumen tingkat 1 ialah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Contohnya belalang, kelinci, sapi, dan rusa. Energi yang diperoleh itu berasal langsung dari produsen. Dilanjutkan dengan tingkat trofik ketiga, yaitu konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 itu hewan karnivora yang memakan herbivora ya, contohnya katak, burung memakan serangga, dan ular kecil. Selanjutnya itu tingkat trofik keempat, yaitu konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat 3 itu ialah predator yang memakan konsumen tingkat 2, contohnya ular besar dan burung elang. Nah, dilanjutkan itu trofik
kelima yaitu puncak dari para konsumen. Nah, konsumen puncak itu predator tingkat tinggi yang biasanya nggak memiliki musuh alami. Contohnya harimau, elang yang udah dewasa, dan juga buaya. Jumlah organisme pada tingkat ini paling sedikit karena energinya yang tersedia juga paling sedikit. Nah, selanjutnya kita langsung masuk namanya jenis-jenis piramida. Yang pertama, piramida jumlah. Jadi teman-teman, piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah individu organisme pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Piramida ini menunjukkan berapa banyak organisme yang terdapat pada masing-masing tingkatan trofik. Semakin tinggi trofik suatu organisme, biasanya jumlah individu semakin dikit. Nah, contohnya itu yang terdapat dalam ekosistem padang rumput. Yang paling dasar itu ada 10.000 batang rumput. Dilanjutkan 1.000 belalang, dilanjutkan lagi 100 katak, dan dilanjutkan 10 ular. Dan yang paling tinggi itu ada 1 elang. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa jumlah organisme semakin berkurang dari bawah ke atas. Hal ini terjadi karena setiap trofik membutuhkan energi tingkatan di bawahnya. Nah, contohnya kayak seekor elang butuh banyak ular sebagai sumber makanan. Ular butuh banyak katak, dan katak membutuhkan banyak belalang, dan belalang membutuhkan banyak tumbuhan. Karena itu jumlah organisme pada dasar piramida harus lebih banyak daripada jumlah organisme di puncak piramida. Selanjutnya kita masuk yang namanya piramida biomasa. Nah, piramida biomasa itu menggambarkan total massa atau berat kering suatu organisme pada tingkat trofik. Biomasa biasa diukur dalam satuan gram per meter persegi atau kilogram per meter persegi. Berbeda dengan piramida jumlah yang hanya menghitung banyaknya organisme, piramida biomasa itu memperhitungkan ukuran dan berat suatu organisme. Nah, teman-teman, ngapa sih biomasa itu penting? Jadi organisme itu nggak selalu mencerminkan jumlah materi hidup yang ada. Contohnya kayak seekor pohon besar memiliki berat yang jauh lebih besar dibandingkan ribuan serangga kecil. Oleh karena itu, pengukuran biomasa memberikan gambaran yang akurat tentang banyaknya materi organik yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya itu yang ada di ekosistem rumput. Nah, rumput itu beratnya 5.000 kg. Dilanjutkan belalang yang beratnya 500 kg, dan katak yang beratnya 50 kg, dan ular beratnya 5 kg. Nah, yang paling atas itu ada elang beratnya 0,5 kg. Dari data tersebut menunjukkan bahwa biomasa berkurang pada tingkatan trofik. Semakin tinggi tingkatan trofik, semakin kecil biomasa yang tersedia. Yang ketiga ada piramida energi. Jadi piramida energi itu menunjukkan energi yang tersedia pada setiap tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Piramida energi dianggap sebagai jenis piramida yang paling akurat karena secara langsung menggambarkan aliran energi dalam ekosistem. Energi biasanya diukur dalam satuan kilokalori atau joule per meter persegi per tahunnya. Nah, cara kerja piramida energi itu, energi berasal dari matahari, produsen menangkap energi matahari tersebut melalui fotosintesis. Energi tersebut kemudian pindah ke konsumen tingkat 1, dilanjutkan pindah ke konsumen tingkat 2, dilanjut dengan pindah ke konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Namun pada setiap perpindahan ini, sebagian besar energi hilang sebagai panas. Karena itu jumlah energi selalu berkurang pada setiap tingkatan trofik. Lanjutnya itu kita bakal masuk dalam materi aliran energi dalam ekosistem. Nah, teman-teman, secara sederhana, aliran energi adalah proses perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya melalui hubungan makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Energi tersebut digunakan oleh makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernafas, dan melakukan berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Tanpa adanya energi, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, energi menjadi salah satu faktor penting dalam suatu ekosistem. Nah, teman-teman, hampir seluruh energi yang ada di bumi itu berasal dari matahari, teman-teman. Nah, matahari itu kan menghasilkan cahaya dan panas yang dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis, dan melalui fotosintesis ini tuh energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Nah, energi yang tersimpan itu terdapat dalam tumbuhan, kemudian diteruskan kepada hewan pemakan tumbuhan, dan lalu kepada hewan pemakan daging, dan seterusnya. Karena itu matahari sering disebut sebagai sumber energi utama bagi kehidupan yang ada di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tuh nggak dapat ngelakuin fotosintesis, tidak ada makanan yang dihasilkan, dan hewan manusia tidak memperoleh energi, dan kehidupan di bumi akan menjadi terganggu. Nah, proses aliran energi itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada matahari sebagai sumber energi. Nah, karena matahari memancarkan energi dalam bentuk cahaya yang sampai ke permukaan bumi, namun tidak semua energi matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Hanya sebagian
kecil energi matahari dapat diserap oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Walaupun hanya sebagian kecil, energi tersebut sudah cukup untuk mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup yang ada di bumi. Peran matahari itu sangat penting karena menjadi awal dari seluruh aliran energi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, yang kedua itu masuk namanya produsen sebagai penyimpan energi pertama. Nah, setelah energi matahari diterima, tumbuhan hijau akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Tumbuhan disebut produsen karena mampu menghasilkan banyak makanan. Contohnya itu ada rumput, padi, pohon kelapa, lumut, dan juga fitoplankton. Nah, energi yang diperoleh dari matahari disimpan dalam bentuk karbohidrat dan zat makanan lainnya. Energi tersebut nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, energi yang tersimpan dalam tumbuhan juga menjadi sumber makanan bagi hewan herbivora. Yang ketiga itu konsumen tingkat 1, yaitu herbivora. Nah, konsumen tingkat 1 itu hewan yang memakan tumbuhan. Karena memakan produsen ataupun tumbuhan, mereka memperoleh energi yang sebelumnya disimpan oleh tumbuhan. Contoh lainnya itu belalang, sapi, kambing, kelinci, dan juga rusa. Ketika seekor sapi memakan rumput, energi yang terdapat dalam rumput akan berpindah ke tubuh sapi. Energi yang digunakan tersebut itu digunakan untuk bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Namun tidak semua energi dari rumput disimpan dalam tubuh sapi. Sebagian besar energi digunakan untuk aktivitas hidup dan dilepaskan sebagai panas. Nah, yang keempat itu konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan herbivora. Contohnya katak makan belalang, burung makan ulat, ular memakan tikus. Nah, ketika katak memakan belalang, energi yang sebelumnya berada dalam tubuh belalang pindah ke tubuh katak. Namun jumlah energi yang diterima katak itu sedikit dibanding energi yang dimiliki belalang sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebagian energi telah digunakan oleh belalang untuk menjalankan aktivitas dalam hidupnya. Nah, yang kelima itu konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, itu yang dimasuk konsumen puncak itu konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Contohnya ular makan katak, elang makan ular. Nah, pada tingkat ini tuh jumlah energi semakin dikit karena ya energi yang tersedia semakin berkurang, jumlah pada tingkatan trofik tinggi biasanya lebih sedikit dibandingkan jumlah organisme pada tingkat bawah. Contohnya rumput jumlahnya ribuan, belalang jumlahnya ratusan, katak jumlahnya puluhan, ular jumlah beberapa ekor, dan elang mungkin hanya cuma 1 ataupun 2 ekor aja. Inilah alasan mengapa predator puncak biasanya memiliki populasi yang lebih sedikit. Nah, yang terakhir itu ada penguraian dalam aliran energi. Setelah tumbuhan, hewan, ataupun organisme lain mati, peran pengurai itu menjadi sangat penting. Dan contohnya itu pengurai ada bakteri dan juga jamur. Pengurai akan mengurai sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat-zat sederhana yang dikembalikan ke lingkungan. Walaupun energi tidak dapat digunakan kembali secara penuh, unsur hara hasil penguraian dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh kembali. Dengan demikian, siklus kehidupan dapat terus berlangsung. Nah teman-teman, setelah slide yang tadi, kita bakal masuk dalam slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, seperti yang telah kita pelajari, ekosistem itu hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Setiap ekosistem itu punya karakteristik, komponen, penyusun, serta makhluk hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu, curah hujan, cahaya matahari, kadar garam, dan kondisi geografis wilayah tersebut. Nah, ekosistem itu dibedakan menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Nah, ekosistem darat teman-teman, yaitu ekosistem yang sebagian besar wilayah berada di daratan. Faktor paling penting itu mempengaruhi ekosistem darat ialah suhu udara, curah hujan, jenis tanah, kelembapan, dan intensitas cahaya matahari. Nah, ekosistem darat itu terbagi dalam beberapa bioma. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah ekosistem yang berada dalam daerah tropis dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahunnya. Indonesia ini termasuk negara yang memiliki hujan tropis yang sangat luas. Hutan jenis ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan sebagian Sulawesi. Ciri-ciri hutan hujan tropis ialah curah hujannya tinggi sepanjang tahun, suhu udaranya hangat, kelembapan udaranya tinggi, pohon-pohon tumbuh rapat dan tinggi, dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ada juga tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis, antara lain rotan, anggrek, pakis, dan juga beringin. Di sini juga ada hewan yang hidup di hutan hujan tropis, antara lain orang hutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, gunung cendrawasih, dan juga monyet. Hutan hujan tropis sering disebut paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen
dalam jumlah yang sangat besar dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, hutan hujan tropis berfungsi sebagai habitat ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua itu hutan musiman, yaitu hutan yang mengalami perubahan musim hujan dan musim kemarau yang cukup jelas. Saat musim kemarau, banyak pohon yang menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan air. Ciri-ciri hutan musim yaitu curah hujan sedang, memiliki musim kemarau yang cukup panjang, banyak pohon menggugurkan daun. Tanaman yang ada di dalam hutan musiman ialah pohon jati, pohon mahoni, pohon randu, dan lain-lainnya. Nah, terdapat juga hewan yaitu rusa, kera, dan juga burung. Kayu dari hutan musim banyak yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga itu ada padang rumput. Nah, padang rumput itu biasanya didominasi oleh tumbuhan rumput dengan jumlah pohon yang sangat sedikit. Ekosistem ini biasa ditemukan di daerah yang curah hujannya sedang. Ciri-cirinya itu tumbuhan utama berupa rumput, pohon yang gak terlalu banyak dihuni hewan pemakan tumbuhan, dan tanamannya terdapat adalah rumput liar, semak-semak, dan juga di sini hewannya juga terdapat zebra, kuda, rusa, dan juga sapi liar. Padang rumput itu menjadi sumber makanan utama bagi hewan herbivora dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem ini sangat penting karena menjadi sumber air bagi manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya. Salah satu contohnya itu sungai. Sungai itu aliran airnya bergerak dari daerah tinggi menuju daerah rendah. Ciri-cirinya itu airnya memiliki kandungan oksigen yang tinggi, arus airnya berbeda-beda. Dan juga di sini ada beberapa tumbuhan yang terdapat di sungai seperti ganggang dan tumbuhan air. Dan juga ada beberapa hewan yaitu kayak ikan lele, ikan nila, dan udang air tawar. Manfaatnya itu sebagai sumber air bersih, sarana irigasi, dan tempat hidup berbagai organisme. Yang kedua itu ada danau. Danau merupakan genangan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Cirinya airnya relatif tenang dan kedalaman bervariasi dan menjadi habitat berbagai jenis ikan. Tanamannya ada teratai, eceng gondok, ganggang, dan hewannya itu ada ikan mujair, ikan mas, dan juga katak. Jadi manfaat danau itu sebagai tempat penyimpanan air, sarana wisata, dan sumber perikanan. Yang ketiga itu ada rawa. Rawa daerahnya selalu tergenang air, baik sepanjang tahun maupun musim tertentu. Ciri-cirinya itu tanah berlumpur, banyak tumbuhan air, kadar oksigennya juga rendah. Nah, tumbuhannya itu kayak nipah, rumput rawa, dan eceng gondok. Hewannya itu banyak, kadang ada yang predator juga kayak buaya, ikan gabus, dan burung air. Nah, fungsi rawa sendiri itu sebagai penampung air alami yang mencegah banjir. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem laut. Jadi, ekosistem laut itu merupakan ekosistem terbesar di bumi yang menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Ekosistem ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi dan menjadi habitat bagi jutaan spesies makhluk hidup. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada namanya terumbu karang. Nah, terumbu karang itu merupakan salah satu ekosistem laut yang paling kaya dan keanekaragaman hayatinya paling banyak. Nah, ciri-cirinya itu terdapat di laut dangkal, air jernih, dan juga banyak dapat sinar matahari. Tanaman dan hewannya itu ada karang, ikan badut, bintang laut, dan penyu, dan juga rumput laut. Nah, teman-teman, dari materi yang kita jelaskan sebelumnya, kita bakal masuk yang namanya dampak kerusakan ekosistem. Di dampak kerusakan ekosistem ini tuh terbagi menjadi beberapa contoh, kayak banjir terjadi akibat berkurangnya daerah resapan air karena penebangan hutan. Terus ada tanah longsor, itu terjadi karena hilangnya akar pohon yang berfungsi menahan tanah. Dan juga ada kepunahan spesies terjadi akibat hilangnya habitat alami bagi spesies tersebut. Terus ada perubahan iklim, yaitu meningkatkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, yang kelima itu menurunnya kualitas air dan udara. Pencemaran itu mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung slide terakhir. Slide terakhir adalah dampak atau domino efek daripada kerusakan ekosistem. Nah, kita sebagai manusia yang berakal, mempunyai otak, akal, dan pikiran, kita harus bisa menjaga ekosistem kita supaya ekosistem kita itu tidak terganggu dan tidak memberikan bencana atau musibah di kemudian hari. Baik itu ekosistem alami yang sudah dibuat dan diciptakan oleh Sang Pencipta ataupun ekosistem buatan yang kita buat sendiri. Nah, dampak atau domino efek daripada kerusakan ekosistem itu berlangsung pada kehidupan kita semua teman-teman, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, kepunahan spesies, dan terganggunya kehidupan kita. Lalu munculnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, lumpur lapindo, kebakaran,
hingga ancaman krisis pangan dan juga kesehatan manusia akibat menurunnya kualitas lingkungan. Jadi bisa menimbulkan penyakit dan kita gampang terkena penyakit karena daripada dampak atau domino efek kerusakan ekosistem tersebut. Nah, kalau misalkan dari keanekaragaman hayati, kita bisa hilang atau kehilangan keanekaragaman hayati. Biasanya kerusakan atau hilangnya habitat alami membuat flora dan fauna kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Hal ini mengganggu rantai makanan juga, teman-teman, serta meningkatkan risiko kepunahan spesies bukan hanya di dalam negeri, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Lalu kalau dari sisi bencana alam, bisa berkurangnya tutupan pohon di hutan dapat menurunkan kemampuan tanah yang seharusnya bisa menyerap air jadi nggak bisa. Kalau kecuali sawit ya, kalau sawit emang nggak bisa menyerap air, makanya kan banjir atau tsunami ya teman-teman. Nah ini juga bahaya, bisa memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, lebih ekstrimnya itu tsunami, seperti kasusnya itu sawit. Sawit itu bukan pohon ya teman-teman, dan itu dia nggak bisa nyerap air. Sekalian nyerap air pun juga nggak sampai ke tanah, cuma sampai ke atas akar aja. Makanya kan kemarin dampak atau efeknya itu bisa terjadi bukan hanya banjir atau longsor, tapi di tingkat lebih ekstrim yaitu tsunami. Ya karena emang pada dasarnya si sawit ini bukan pohon dan nggak bisa menanggulanginya, serta sawit ini tuh nggak bisa nyerap air sepenuhnya teman-teman, apalagi sampai ke tanah gitu. Nah ini juga bahaya, ini bisa mengundang bencana alam. Dan selain itu juga kerusakan ekosistem bisa merusaknya terumbu karang kalau dari ekosistem pesisir. Terus juga menghilangkan pelindung alami dari abrasi dan juga badai. Nah kalau misalkan dari sisi krisis kesehatan, ini juga bisa mengancam kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, yaitu ancaman perubahan iklim. Kerusakan ekosistem ini seperti pengundulan atau kebakaran hutan atau pengundulan hutan terus dijadiin lahan tambang atau ditanami pohon sawit. Ini menyebabkan pelepasan karbon dioksida secara masif ke atmosfer ya teman-teman. Hilangnya pohon juga mengurangi pasokan oksigen yang mempercepat laju pemanasan global dan juga perubahan iklim. Itu kalau dari krisis kesehatannya teman-teman. Terus kalau misalkan dari krisis pangan, kalau krisis pangan biasanya itu dampak atau domino efeknya adalah rusaknya ekosistem darat maupun perairan, menurunkan tingkat kesuburan tanah dan mencemari sumber air minum. Air yang terkontaminasi atau kurangnya lahan subur berdampak langsung pada kegagalan panen dan penurunan produksi pangan. Jadi kayak sawah yang seharusnya panen jadi nggak bisa panen atau gagal panen. Atau seperti sayur-sayuran dan buah-buahan seharusnya itu udah bisa dipanenkan jadi gagal. Karena ya efek atau dampak daripada bencana alami itu sendiri teman-teman. Nah ini tuh sangat amat bahaya ya teman-teman. Bisa memicu berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, diare, dan juga demam berkepanjangan bahkan sampai meninggal seperti kasus kemarin di Sumatera itu teman-teman, yang tentang sawit itu. Pasti teman-teman juga udah tahu sih beritanya, nggak perlu aku jelasin di sini teman-teman karena durasinya yang tidak memungkinkan. Nah rusaknya ini tuh merusak berbagai sektor dan berdampak untuk berbagai sektor. Salah satunya di pariwisata, pertanian, dan perikanan yang sangat bergantung pada kesehatan ekosistem ini teman-teman. Kira-kira atau kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai manusia yang berakal, yang punya budi pekerti yang luhur, yang punya akal dan pikiran yang baik serta sehat, kita harus menjaga dan melindungi ekosistem kita, baik yang alami ataupun yang buatan. Karena apa? Karena yang untung atau dampak serta efeknya dan juga domino efeknya itu buat kita juga, ke kita juga. Kalau kita bisa ngejaga, bisa melindungi, nah kita bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan value-nya, bisa mendapatkan nilainya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ngejaga, nggak bisa melindungi, bahkan merusak, kayak buat jadiin lahan tambang, lahan sawit, nyawit nih orang, pasti ya akan merugikan kita juga gitu. Meskipun bisa diperjualbelikan, meskipun bisa disuap dengan uang, tetap aja gitu. Alam itu tidak bisa dibeli atau disuap oleh uang. Alam itu harus dijaga, dilindungi, bahkan dilestarikan turun-temurun dari nenek moyang kita sampai nanti ke cucu cicit kita teman-teman. Jadi betapa pentingnya menjaga alam tuh gitu teman-teman. Kita tuh harus bisa menjaga alam. Kita sudah diberikan alam oleh Sang Pencipta. Kita sebagai penghuninya harus bisa menjaga teman-teman. Sama kayak teman-teman yang ngontrak atau ngekos. Kalau misalkan teman-teman ngontrak atau ngekos, nah kira-kira seperti ini teman-teman. Kita sudah disewakan kontrakan atau kos. Nah kita sebagai penghuninya harus bisa menjaga dan juga melindungi supaya kontrakan tersebut tetap bersih, rapi, aman, kondusif, tetap
ya seperti kosan atau kontrakan pada umumnya gitu teman-teman. Nah begitu juga alam, kita bisa menjaga, melindungi, bahkan melestarikannya teman-teman, supaya bisa tetap go green selamanya sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab yang sangat amat besar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar ekosistem tetap berfungsi dan baik bagi generasi sekarang maupun ke generasi yang akan datang. Kira-kira atau kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita harus bisa menjaga alam. Jangan teriak-teriak go green, teriak-teriak pecinta alam, teriak-teriak suka alam. Tapi kalau masih suka buang alam di tempat, masih suka buang sampah di tempat pendakian alam atau di tempat-tempat gunung-gunung atau begitu-begitu teman-teman. Kira-kira atau kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kita sering teriak-teriak, aku cinta alam, aku manusia alam, aku manusia pencinta alam, tapi di sisi lain kita juga merusak alam gitu, entah itu dengan cara buang sampah sembarangan ataupun kita mendaki gunung terus kita buang sampah sembarangan teman-teman. Ya kayak nggak make sense aja gitu. Kira-kira atau kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian presentasi materi tentang pengertian ekosistem dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.